Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devi Syafira dengan NPM 2508260019. Di sini saya akan membahas tentang jantung, yaitu cardiovascular system. Ini di blok BSO1. Nah, jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama sistem kardiovaskular. Organ ini memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan mengangkut sistem metabolisme. Jantung terletak di rongga mediastinum di antara kedua paru-paru, dia sedikit ke kiri. Kemudian di sini ada anatomi jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, katup jantung terdiri dari katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral atau bikuspid, dan katup aorta. Sedangkan lapisan dinding jantung itu ada endokardium, lapisan dalam, miokardium, otot jantung, epikardium, lapisan luar. Jantung dibungkus oleh perikardium yang melindungi dan mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Kemudian ada sirkulasi darah. Sirkulasi pulmonal yaitu kecil. Nah, vena cava itu kemudian ke atrium kanan. Setelah itu dia ke katup tricuspid, kemudian dia ke ventrikel kanan, kemudian dia ke katup pulmonal. Setelah itu dia ke arteri pulmonalis, baru dia ke paru-paru. Nah, itu sirkulasi sirkulasi pulmonal yaitu kecil. Sedangkan sirkulasi sistemik yaitu besar yaitu paru-paru ke vena pulmonalis, kemudian dia ke atrium kiri. Setelah itu dia ke katup mitral, baru ke ventrikel kiri, baru ke katup aorta, baru aorta ke seluruh tubuh. Singkatnya, yang kecil ini dia dari minim oksigen mau menuju ke paru-paru supaya jadi banyak oksigen, itu di sirkulasi sistemik yang besar. Kemudian ada sistem konduksi jantung. Nah, sistem konduksi jantung ini dia itu ada terdiri impuls listrik mengatur denyut jantung. Itu urutannya yaitu ada nodus SA, pacemaker utama, nodus nodus AV, baru kemudian berkas His, yaitu cabang kanan dan kiri, baru serabut Purkinje. Itu fungsinya menghasilkan irama jantung normal. Itu menyingkronkan kontraksi atrium dan ventrikel. Kemudian ada siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari 2 fase utama, yaitu sistol dan diastol. Nah, yang sistol itu ventrikel berkontraksi, darah dipompa ke aorta dan arteri pulmonalis. Kemudian sedangkan diastol jantung relaksasi, ruang jantung terisi, darah kembali. Nah, curah jantung yaitu cardiac output. Rumusnya itu CO yaitu heart rate kali stroke volume. Normalnya frekuensi jantung itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, stroke volumenya kurang lebih 70 mili, sedangkan curah jantungnya kurang lebih 5 mili per menit. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, arteri membawa darah keluar dari jantung. Dia dindingnya tebal dan elastis. Sedangkan vena membawa darah menuju jantung. Dia memiliki katup. Kapiler tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan zat sisa. Kemudian ada suplai darah jantung. Jantung memperoleh oksigen dari arteri koroner kanan, arteri koroner kiri. Bila tersumbat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau infark miokard. Nah, kemudian di sini ada juga histologi jantung. Jantung memiliki histologi yaitu ada endokardium, miokardium, epikardium. Nah, itu ciri otot jantung itu lurik, bercabang, intinya 1-2 di tengah, memiliki diskusi interkalaris, kemudian kontraksi involuntar. Kemudian ada regulasi denyut jantung. Nah, itu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis, itu meningkatkan denyut jantung. Kemudian sistem saraf parasimpatis itu nervus vagus menunjukkan denyut jantung. Itu hormon yang berperan itu adrenalin,
noradrenalin, hormon tiroid. Kemudian ada pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung ada inspeksi, palpasi, dan perkusi, auskultasi, elektrokardiografi, dan ekokardiografi. Nah, sedang auskultasi itu bunyi S1 dan S2. Elektrokardiografi itu bisa kita dengar tuh biasanya tuh EKG. Kemudian ada kelainan pada jantung. Kelainan pada jantung itu dia tuh kayak hipertensi, gagal jantung, penyakit jantung koroner, infark miokard, aritmia, kelainan katup jantung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.